Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bid-Dirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Fajr nomor 89. Judul teksnya di ayat 16 sampai 20. Faktor-faktor yang menyebabkan hancur leburnya, hina dinanya, nista petakanya, masuk nerakanya manusia. Kemudian kalau kita kaitkan dengan realitas sekarang, hari kemerdekaan yang 80 ini sebagai ujian. Maka melihat pidato Ketua DPR bahwa sistem pemilu kita ada campur tangan, buah tangan. Pemilu sekarang ini kemerdekaannya, makanya ada bendera merah putih, ada bendera One Piece. Wajar kecewa karena janjinya banyak tidak terpenuhi. Tidak boleh dilarang kecewa itu. Karena secara psikologis kita mengharap penyelesaian bangsa ini diserahkan kepada negara. Negara itu artinya presiden dan MPR, DPR. Belum terwujud, sehingga wajar kalau kita kecewa. Seperti ada orang yang mengharap mencintai seorang perempuan cantik, lalu ditolak, pasti kecewa. Jadi tidak boleh dilarang kekecewaan itu kan. Kepuasan kecewaan adalah sikap manusia yang normal. Oleh karena itu di ayat ini, surat Al-Fajr ayat 16 sampai 20, judul konteksnya adalah faktor yang menyebabkan hancurnya NKRI. Itu konteksnya. Kalau teksnya tadi, faktor yang menyebabkan dinahina, celaka petaka, hancur leburnya al-insan. Itu manusia. Ini menurut ilmu balaghah namanya majaz isti'arah. Mimba bi'itlaqil am wa iratil khas. Yang disebutnya itu al-insan manusia, tapi maksudnya khusus, itu kaum atau ahlul baladul Indonesia, penduduk negara Republik Indonesia. Seanas itu kan bisa Masjid sampai Maghrib, tapi yang dimaksud tadi bukan dari Masjid sampai Maghrib, tapi dari Sabang sampai Merauke. Kata insan di sini, ya. Jadi sekali lagi, kata insan diartikan manusia secara umum, tapi maksudnya adalah penduduk Republik Indonesia yang sekarang sedang memperingati 80 tahun kemerdekaan. Ada yang bersyukur, ada yang belum bersyukur. Ada wanirawan pista itu. Kenapa kita harus membahas tentang konteksnya? Karena faktor yang menyebabkan hancurnya, rugi dan hinanya seorang itu akibat satu, la tukrimunal yatim, itu teksnya. Dia tidak memuliakan yatim. Dua, la tahadun atau miskin, dia tidak pernah mengajak orang lain untuk memberi makanan kepada pengen miskin. Ketiga, dia makan harta warisan atau usahanya dari sisa atau nambah dari orang warisan itu dengan cara yang tidak memperhatikan hal haram, jadi serampanan saja. Ini teksnya. Kemudian yang keempat, hancur lebur dan hina dinanya seorang itu karena mencintai dunianya berlebihan. Itu teksnya. Nah kemudian kalau kita melihat ayat 15, sebenarnya itu berkaitan dengan sabab musababnya orang itu hina dina, celaka, petaka, dan hancur lebur. Sabab musababnya apa? Sebab di teksnya itu Allah marah kepada orang yang berpersepsi salah. Apa persepsi salah? Harta, anak, jabatan, ilmu, kekayaan dipersepsikan itu sebagai kemuliaan. Padahal bukan. Harta, jabatan, anak itu ujian. Artinya kalau dapat anak atau jabatan atau kita merdeka disyukuri. Tetapi dia mengatakan bahwa ini kemuliaan. Harta itu, jabatan itu, duit itu, merdeka itu. Bukan, ujian. Demikian di sisi lain, ketika orang
beri rugi, usahanya rugi, derita sengsara, duit nggak ada, usaha nggak punya, itu dipersepsikan kehinaan. Bukan, ujian. Kalau kita kurang duit, nggak punya uang, ya sabar sambil usaha. Jadi persepsi salah inilah dimarahi oleh Allah. Sehingga kalah, jangan begitu kamu persepsinya. Kalau kamu gak punya uang kok hina? Enggak. Kalau kamu diberi uang mulia? Enggak. Uang itu diberikan kepada siapa saja orang yang kedaki. Yang dicintai Allah dikasih duit. Yang tidak dicintai dikasih juga. Korun banyak duitnya. Abu Lahab, Abu Jahal banyak. Jadi duit, jabatan, maaf, tidak punya ijazah saja jadi presiden. Jadi bukan kemuliaan jadi presiden itu. Bukan. Dipermasalahkan jadi wapres, dan banyak calon, sebenarnya banyak orang yang jadi anggota DPR baik di daerah, di pusat dan di wilayah itu nggak jelas status sosialnya, bahkan mungkin mereka hanya ingin mengajarkan materi, jadi diberi saja mereka kewenangan dalam pemilu misalnya. Jadi persepsi yang tadi kalau dapat duit itu kemuliaan, kalau rugi kehinaan, bukan. Rugi, hina, dina, hancur lebur sebab 4 faktor. Faktor apa yang merugikan manusia, menghinakan? Itu tadi la tukrimul yatim. Ini la tukrimul yatim awalnya tidak memuliakan yatim. Apa yatim itu definisinya? Kalau manusia man mata abuhu, yang wafat bapaknya. Kalau hewan man matat ummuhu. Kalau binatang ibunya yang mati, itu yatim. Kalau manusia bapak ibunya mati, itu yatim piatu. Sekarang konteksnya dari yatim itu, kalau kita lihat misalnya surah An-Nisa ayat 5 atau surah Al-Baqarah 220 kan, itu ditanya pernah sahabat, yas'aluna kal yatama. Sahabat bertanya tentang yatim. Dijawab oleh Allah, kul, kata oleh Muhammad, al-islahu lahum khair. Kalau berbuat baik kepada yatim itu bagus. Jadi yatim itu yatim yang perlu diurus, perlu dididik, dibina, disejahterakan. Sehingga tidak boleh harta yatim diberikan ketika masih sape, masih belum balik. Sebab dia akan sejahtera dengan hartanya. Nanti berikan setelah dewasa. Artinya apa? Dikelola dulu uang itu. Nah, kalau definisi tadi yatim artinya harus diurus, dibina, dididik, diarahkan. Demikian pula rakyat bangsa Indonesia. Penduduk bangsa Indonesia itu yatim. Siapa bapaknya? Bapaknya rakyat Indonesia. Ya pejabat. Dari RT sampai presiden. Siapa ibunya? Dari ustadz sampai ulama dan habaib. Jadi kita sekarang melihat kenyataan, ulamanya sudah pencilat, penguasanya sudah zalim. Kita sudah yatim piatu. Yatim piatu. Ini katanya konteksnya. Jadi la tukrimul yatim. Kalau penguasa tidak berbuat adil terhadap rakyatnya, kalau kiai dan ulama sudah tidak mau memberikan ilmu, kita yatim piatu. Muliakanlah yatim piatu itu oleh siapa? Oleh 2 bagian, yaitu ibu dan bapak, yaitu penguasa, pejabat dan ulama. Ulamanya sudah diadu domba oleh PKI gaya baru. Pejabatnya sudah disogok oleh uang dari luar negeri. Disebut naga 9, hancur sudah. Dan itu diberikan bukannya pejabat, kiainya dia kasih juga. Kiai dan ulama yang dikasih uang dari naga 9 ikut ke pejabat yang zalim juga, kan celaka kita. Makanya wajar ada one piece. Gak boleh ditentang. La tukrimul yatim. Oleh karena itu Bapak semua, saya melihat sebuah hadis Nabi tentang la tukrimul yatim ini kan berarti ada apa? Ada sebab yang harus kita jelaskan di dalam asbab turunnya anak yatim ini. Sehingga para pengusaha dan pejabat saat itu yang itu Rasul, itu sahabat dekat yang bisa mewakili Rasulullah untuk teknis di lapangan mengurus anak-anak yatim, didahulukan aturannya. Tidak boleh abisar mengurus yatim karena fakir miskin. Tidak boleh, takut ada indikasi nanti bisa korupsi. Jadi harus orang kaya. Dan sekarang yang menjadi pejabat itu banyak orang miskin, makanya tidak makan siang, tidak makan pagi, tidak makan sore, masuk ke parlemen, masuk ke pintu jabat publik. Jadi itu terjadinya. Jadi sekali lagi tentang la tukrimul yatim tadi, kita seperti yatim piatu. Kenapa? Karena di dalam aturannya kita harus diurus oleh satu lembaga, yaitu
Dalam suatu lembaga adalah bahasa kita ada konstitusi. Dibuat apa aturannya untuk mengatur bangsa ini, negara ini, termasuk rakyat sejahtera, ada konstitusinya, yaitu DPR. Lalu pelaksanaannya dari RT sampai presiden. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Abbas, manaqadha qaumun al-ahda illa sulita alim aduwuhum. Tidak ada satu bangsa yang meroh janji atau merusak aturan, merusak konstitusi, kecuali bakal dijajah oleh musuhnya. Gara-gara merubah konstitusi, habis kekayaan kita. Jadi bukan dirampok sama orang luar negeri, diberikan oleh konstitusi. So apa? Para pemangku kekuasaan atau yang diwakilkan oleh kita, para DPR juga membuat aturannya tidak untuk rakyat, untuk mereka. Ya kira ini hadis yang mewujud buktikan bahwa ketika aturan itu tidak benar, rugilah kita. Sebab akan disulit oleh aduh, akan dijajah oleh bangsa lain. Apalagi sudah rusak konstitusinya. Yang benar saja konstitusinya, kalau dihianati, ini benar konstitusinya, lalu dihianati atau tidak dilaksanakan, itu hancur, dijajah oleh musuh-musuh kita. Baik, saya kira Bapak semua tentang yang pertama ya. Kenapa saya kaitkan tadi yatim ini dengan satu negara? Sebab ada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abdullah bin Al-Mubarak, ini berasal dari Abu Hurairah. Khairu baitin fil muslimin baitun fi yatimun yahsunu ilaih. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fi yatimun yasa'u ilaih. Sebaik-baiknya rumah pada umat Islam itu rumah yang ada yatim di dalamnya, lalu yang punya rumah itu berbuat baik pada yatim itu. Dan seburuk-buruknya rumah, rumah itu ada yatim, tapi yang punya rumahnya berbuat jelek sama anak yatim. Ini kan tagnya. Baik itu apa sih ini? Bisa juga negara Indonesia, NKRI. Sebaik-baiknya negara yang di dalamnya ada rakyat, lalu dikelola oleh pemerintah, berbuat baik. Itu negara yang baik. Tetapi kalau satu negara seperti dari rumah dia di dalam yatim dan dia berbuat curang kepada yatim, berbuat jelek pada yatim, itu sama dengan satu negara yang penduduknya dibuat zalim, jelek negara itu. Jadi tadi Bapak semua kita tidak hanya melihat tagnya ya, tapi konteksnya. Ini yang pertama, baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu di sini dijelaskan, la tahaduna ala tu'amil miskin. Kamu semua tidak pernah mengajak kepada orang lain untuk menyayangi fakir miskin. Jadi fakir miskin itu titipan dari Allah kepada orang kaya. Sekarang fakir miskin yang harus disubur-makmurkan oleh negara, artinya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dititipkan sama kepala negara dan termasuk pejabat di bawahnya. Kalau ini tidak dilaksanakan berarti faktor yang kedua, faktor yang menyebabkan hancurnya bangsa Indonesia ini karena pejabatnya tidak tahaduna atau miskin, tidak kerjasama sama orang-orang kaya, tidak kerjasama sama pembisnis yang jujur, tidak kerjasama dengan orang yang mampu di dalam ekonomi. Padahal masih banyak di negara kita, fakultas ekonomi masih, UGM masih hidup. Nah, universitas masih banyak, tidak dikelola pertanian yang baik, IPB masih ada, malah kekayaannya diserahkan ke luar negeri. Jadi sama tidak percaya dengan UGM yang punya fakultas ekonomi. Negara kita diserahkan ke bangsa yang sama dengan tidak percaya ke IPB yang dari dulu sudah warisan Belanda, diserahkan ke mereka. Ini kan berarti tidak benar. Karena itu saya lihat Pak, di dalam ikon pentingnya memang harus berdasarkan keadilan atau syariat yang mengajarkan keadilan, atau berdasarkan Islam yang mengajarkan kesejahteraan dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, wa mahakamu bi ghairi majallah ila fasamil fakru. Satu kaum, satu bangsa, satu negara yang tidak pakai hukum Allah, tidak pakai syariat Islam, maka akan muncul penghuninya fakir miskin, hina dina dan ritab, sengsara, kalau tidak dipakai hukum Allah. Sebab yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini adalah hukum Allah. Apa yang dikaitkan dengan misalnya kita tentang yang terjadi sekarang? Ada hadis Nabi, wama mana zakata ilahu bisanul qatru. Wama mana zakat, tidak ada bangsa
masyarakat penghuni dunia yang menolak zakat kecuali bakal ditahan kesuburan makmurannya. Tidak turun hujan, tidak berkah meskipun turun, bahkan jadi banjir. Jadi kalau tidak zakat manusia itu tidak berkah. Itu kan sama dengan Al-Quran surah Al-Baqarah. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba, yamhaqu riba wa yurbi shadaqat. Allah akan menghancurkan sistem ribawi konvensional dan akan menyubur-makmurkan sistem zakat. Makanya kenapa kita tidak mendapat keberkahan? Tidak ada zakat, bukan pajak. Malah pajak tiba-tiba naik 250%. Sampai di Pati itu di demo itu bupati. Karena ditaikkan. Memang ada aturan, tapi kan harus konsultasi dulu. Setiap PAD, pasien daerah itu tentu kebutuhannya di daerah itu. Mungkin tidak utuh semua, tapi kalau utuh semua salah juga. Sebab disebutkan oleh Menteri Queen, oleh Sri Mulyani, bahwa dikonotasikan pajak itu sama dengan zakat. Beda. Zakat itu jizyah, diambil dari non-muslim, oleh muslim. Kalau zakat itu dari oleh untuk, syaratnya beda, rukunnya beda, yang berikannya beda. Kalau zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Kalau pajak boleh. Kenapa? Ngomong bahwa pajak itu sama dengan zakat. Salah sih. Apalagi naik itu kira-kira. Rakyat disuruh naik, bayar pajak. Penguasa malah poya ke sana ke semari. Bahkan kita sudah, maka banyak kekecewaannya kita. Kalau melihat beberapa hadis ini tidak akan dapat berkah kalau bukan zakat. Belum lagi sistem perbankan yang konvensional, padahal kita sudah punya dua sistem. Baik, yang ketiga, watak kulun turo tak akladama. Mereka makan harta warisan, itu teksnya, dengan cara dicampur baurkan dengan harta yang halal. Padahal warisan itu halal, Pak. Tidak capek, tiba-tiba karena orang tuanya kaya dapat warisan. Tidak capek karena suaminya kaya raya, si istri dapat bagian 1/8. Tapi kenapa dicampurkan dengan yang haram? Itu yang halal. Itu teksnya. Nah, di sini berarti yang ketiga ini itu kaitan dengan apa? Dengan fahisyah, dengan kekejian. Di dalam hadis itu wala dzalfil fahisyah ila fasabil maut. Tidak nampak kekejian kecuali bakar sumber maut kematian. Jadi adanya premanisme seperti misalnya kenapa KM 50 belum terungkap? Sebab ini adalah fahisyah, perbuatan keji dari yang harus mengayomi rakyat malah keji perbuatannya. Maka terjadilah pembunuhan, baik bunuh secara fisik ya atau bunuh karakter. Ini jadi terjadinya al-maut, kekejian ini kena akibat fahisyah. Bayangkan sahabat semua, akan kasih contoh saja di Papua. Sahabat pikir di Papua. Di Papua itu kan KKB, kelompok kriminalitas bersenjata. Masa tentara dibunuhnya tiap hari? Berarti sudah bugot, dia sudah bukan kriminalitas, itu sudah penyerangan. Artinya kalau sudah penyerangan tidak dilawan oleh polisi. Harusnya ada aturan dibuat oleh pemerintah untuk melawan bugot, untuk pembangkang itu. KKB itu bukan kriminalitas, tapi itu sudah menyerang. Tapi alasannya mereka membantu polisi. Dari mana? Tidak ada. Dari dulu konsep TNI untuk membantu polisi tidak ada. Untuk operasi militer. Untuk menjaga musuh dari luar. Kalau untuk KKB, ya misalnya ada kriminalitas, polisi memang. Ada pencuri, ada penjahat, polisi. Tapi kalau sudah menyerang bugot, nah itu bukan lagi polisi. Tapi harus tentara. Akhirnya mereka bingung. Banyak yang terbunuh. Sebab tidak tegaskan kalau yang ada konturnya berarti kan sesuai instruksi dari atasnya. Sesuai dari menterinya. Tidak, hanya diserahkan ini ngabantu polisi saja. Maka terjadi pembantaian TNI dengan polisi balas sipil setiap hari. Jadi di dalam hadis itu, wala tadhaharat fihi bil fahisyah, kalau kekejian sudah ada, apalagi penegak hukum, itu terjadi pembunuhan atau kematian. Kekejian tadi, kekejaman. Kalau kekejian itu kekejaman. Pasti itu. Fahisyah dengan al-maut. Ada polisi tembak polisi di rumah polisi. Kasus Sambo. Kasus apa lagi? Banyak. Itu kan berarti kekejian. Masa polisi tembak polisi di rumah polisi? Harusnya kan dia mengamankan. Banyak aturan-aturan yang tidak ada. Tapi mereka harus berjalan. Harusnya kan ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, sulit untuk bisa berjalan. Ini contoh yang ketiga. Maka hancur leburlah bangsa Indonesia kalau sudah ada fahisyah, ada kekejian. KM 50 sampai sekarang belum terungkap. Perbuatan yang keji
dan harus dituntut. Yang keempat sekarang, tuhibunal mala hubban jamma. Kehancuran NKRI ini sebab apa? Tuhibunal mala hubban jamma. Kamu mencintai hartanya berlebihan. Apa itu berlebihan maksudnya? Tidak tahu batas. Makanya sebab berlebihan tidak ada keadilan. Harusnya 2 periode jadi 3 periode. Ya kan? Yang harusnya dihukum itu yang salah, yang benar dihukum. Ini kan apa? Karena ini tidak ada keadilan. Makanya di dalam hadis disebutkan wala tatapul mikyal illa munian nabat wa uhidhu bisinin. Tidak ada perbuatan yang curang, baik menimbang atau mengukur. Karena ada kecurangan, illa muniun nabat. Nabat tidak akan tumbuh berbagai tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Tidak menghasilkan yang hasil yang baik. Dan wa uhidhu bisinin. Kita akan ditimpa bencana bertahun-tahun. Buktinya sekarang sudah 80 tahun merdeka. Tidak ada keadilan. Kalau ada keadilan, tidak mungkin Tembong ditangkap. Tidak mungkin. Karena mereka berpikir bukan lagi untuk menangkap yang salah atau mikyal. Curang di dalam hukum. Tidak adil. Tentang 9 MK yang meluluskan wakil presiden. Itu kan tidak adil. Ada curang di situ. Kenapa jadi? Padahal usia 40 tahun itu sudah lama. Kenapa bisa dirubah? Karena sebab dia tatibul mikyal, tidak berbuat adil, ada kecurangan. Sudah. Uhidhu sinin, 80 tahun merdeka masih begini juga. Lumuni unabat, tidak tumbuh perkembangan ekonomi. Meskipun ya dikebor-keborkan. Sekarang pertumbuhan ekonomi sudah meningkat. Tenaga kerja sudah itu siapa yang bilang cuma omong-omong? Pokoknya saya siapkan tenaga kerja. Tanah boro-boro dia misalnya orang lain, dia sendiri dicarikan kerja oleh bapaknya. Itu kan sudah anomali namanya. Tatobul mikyal tidak berbuat adil itu nanti muniul nabat, tidak akan ada keberkahan. Nama nabat itu tadi tidak subur, Pak. Tidak akan tumbuh kembang. Ekonomi, kesehatan tetap terus banyak yang sakit. Dan ada tadi yang dikatakan ukhidhu bisinin, kita diadab bertahun-tahun. Ini maksud saya tadi 80 tahun merdeka apa ya mungkin bagi mereka PNS ya mungkin ya. Senang-senang mereka memang. Tapi bagi mereka yang ya saya makanya wajar ada kritik dari masyarakat ya. Baik, sekali ini faktor tadi yang menyebabkan manusia bakal rugi, cilaka, hina dina. Dan akhirnya ini dijelaskan di dalam berbagai hadis. Di dalam hadis Muslim dijelaskan bahwa kita harus ingat ayat berikutnya. Kalla idza dakka. Ingat ketika dunia ini dihancur leburkan oleh Allah. Ya rabbuka wala maghsofa. Allah Subhanahu wa taala datang dengan membawa hukumnya, akan mengadili setiap manusia yang salah dan akan memberi reward pahala bagi yang jujur. Wal malaik sofa, mereka berbaris-baris nanti di alam mahsyar, Pak. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2842. Yu'ta bi jahannama yauma idin la sab'una alfa zimam, ma kulli zimam sab'una alfa malak yajurunaha. Nanti di hari kiamat, Pak, bakal dihadapkan neraka jahanam itu. Setiap neraka jahanam itu ada 70.000 tali kekang. Dan setiap tali kekangnya itu ada 70.000 malaikat. Yajurunaha itu menyeret orang masuk ke neraka jahanam bagi yang masuk neraka jahanam. Bagi orang yang cilaka itu, yauma idzi yatadakkalu insan, pada saat itu orang yang tidak beramal akan ingat pada maksiat yang sudah dilakukan. Dan bagi orang yang taat juga ingat apa yang pernah dilakukan. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, juz keempat halaman 185. Lau anna abdan kharra ala wajhi min yaumil wulida ila an amut fi taatillah la haqarahu yaumal qiyamah. Seandainya hamba yang beribadah kepada Allah sejak dilahirkan dia terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati beribadah kepada Allah, la haqarahu yaumal qiyamah. Itu ibadah yang sudah dilakukan sejak lahir sampai mati itu dianggap sedikit, menyesal kenapa saya tidak lebih banyak lagi. Itu kalau dia sejak lahir sampai hari kiamat beramal soleh. Wala wadda annahu rudda ila dunya kama fi min ajriya wa sawab. Sehingga dia ingin kembali lagi ke dunia, ingin beramal soleh karena masih sedikit amal solehnya. Demikian orang yang maksiat itu menyesal. Apa disebut di sini? Ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa saya dulu waktu di dunia tidak bersiap-siap untuk kehidupan sekarang ini?
Menyesal mereka. Jadi yang menyesal di akhirat Pak, bukan hanya orang maksiat, kita juga menyesal. Hanya kal baheula ngajina sakedeung ti magrib ka isya, kunaon terbit ka subuh. Sayang dulu saya ngaji sebentar, ibadahnya kan tidak lama. Ini saya kira penyesalan akan diterima oleh siapa saja manusia di akhirat kelak. Kemudian ayat berikutnya, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada seorang pun manusia yang menyiksa seperti sisa Allah. Memang kena kita diborgol, disiksa, tapi sisa Allah lebih dahsyat lagi. Ada orang yang disisa oleh Firaun, namanya Siti Masito, ditumplungkan itu ke air yang sudah mendidih. Itu luar biasa. Tapi siksa Allah lebih daripada ketika Firaun menyiksa kepada Siti Masito. Ini bagi orang yang beramal maksiat. Kita mudah-mudahan masuk ayat terakhir, Pak. Ya ayatul masul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang punya jiwa yang tenang, irji ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah. Kamu dulu waktu dunia sudah ridho beramal soleh dan Allah juga ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada hambaku yaitu orang yang soleh, nabi siddiqin mursalin wadkhuli jannati, dan masuk kepada surgaku. Mudah-mudahan Bapak semua, ini ayat terakhir diraih oleh kita. Beruntung adalah mudah-mudahan kita gitu. Ada hadis pertama, ini diriwayatkan oleh Abi Hatim dan Imam Tabrani, juz 10 nomor 10.581. Jadi kisahnya begini, Pak. Ada dulu Abdullah bin Abbas ketika wafat di Taif, dan hadis ini jelaskan tiba-tiba ada burung terbang. Tidak kelihatan burung itu terbang dari mana. Sumalam ya kharijan minhu, lalu tidak tahu juga keluarnya kemana. Abdullah bin Abbas meninggal dan setelah dikubur kemudian ada ayat Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini bisa dimanai oleh kita manfaatnya untuk kita ketika sakaratul maut. Sebab menurut ahli hadis, ketika kita waktu sakaratul maut itu akan mendapat pertolongan, tidak hanya waktu di mahsyar masuk ke surga, tidak hanya di barzah, tapi ketika kita sakaratul maut bakal turun firman Allah atau dibawakan oleh malaikat, dan saya lihat di Qurtubi itu ada bentuk seperti guru kita. Ini saya kira makna yang pertama tentang nilai daripada surat Al-Fajr ayat terakhir. Kemudian yang kedua, ada kisah ini riwayat Ibnu Mundir dari Qutbas bin Razin Abi Hasim namanya. Kata dia, kami waktu perang di Romawi ada penawanan. Setelah ditawan dari kami itu, lalu raja di Romawi itu mengancam siapa saja yang ikut kepada agamaku selamat, dan siapa yang menentang agamaku celaka. Maka ada 3 orang yang ikut kepada ajaran agama Nasrani, sehingga dia aman. Begitu yang keempat, disuruh masuk kepada agama Nasrani, dia menolak, lalu dipangkas lehernya. Langsung dipangkas lehernya, dilemparkan di Karyama ke Sungai Hanak namanya. Lalu yang sudah murtad itu 3 orang melihatnya, dan kepala yang dipotong lempar ke Sungai Hanak itu, dia membaca, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu seluruh orang Nasrani hampir semuanya masuk Islam, dan disebut oleh orang yang kepalanya sepotong Bulan bin Bulan, sehingga orang yang sudah murtad itu tercengang. Saudaranya yang dipangkas itu kok baca ayat ya ayat nafsul mutmainnah. Menurut Qutbas bin Razin, kami itu kemudian mendapat perlindungan dari Raja Ja'far al-Mansur, karena si raja jadi diganti rejimnya. Jadi bukan rejim yang hianat, tetapi diganti rejim, yaitu khalifah namanya Ja'far bin Mansur, sehingga mereka masuk Islam lagi. Supaya kita masukkan kepada kelompok yang tidak hancur lebur, ada doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan bikal mutmainnan tuminu bilokaik wa tarbi qadaik wa nabi ataik. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau jiwa yang timaknina, kami beriman dalam keadaan bertemu dengan Rabb, dengan Engkau, dan kami rela kepada pemberian-Mu, dan kami merasa cukup dari apa yang Kau berikan. Mudah-mudahan kita semua dengan doa yang dibaca oleh Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan. Meskipun tadi bangsa kita sudah hancur lebur, kita insya Allah aman, damai, sejahtera, selamat sentosa di akhirat, kita masuk surga. Amin ya rabbal
alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.